Ya udah gue pergi dengan senang hati gue. Ngapain juga punya bekas orang-orang? Ih, males lont. Ngomong lagi gue lempar lo. Yang paling gue suka dari nulis cerita orang di Tekotok, itu bisa membuat hari orang yang banyak masalah jadi ceria lagi, Bang. Bukan karena Tekotok itu lucu, menghibur, enggak, Tekotok mah garing. Tapi karena lu jadi tahu ada orang yang hidupnya lebih susah dari lu. Ngapa lu ngalir mulu tuh air mata? Banyak gue tuh gak ngerti banget perasaan Nana. HP gue tuh udah tua, udah jelek banget, ketinggalan zaman. Tapi mereka gak mau beliin gue yang baru, padahal gue tahu mereka sanggup. Orang kemarin aja habis beli emas batang, tapi mereka... Udah. Daripada lu murung mulu, mending lu lihat ini. Ya udah gue pergi dengan senang hati gue. Ngapain juga punya bekas orang-orang? Ih, males lont. Ngomong lagi gue lempar lo. Bang, kok tiba-tiba rasa syukur gue muncul ya, kayak gila, tiba-tiba gue kayak bahagia banget gitu. Itulah hikmah yang didapat dari nonton Tekotok. Sering-sering ya. Tadi bapak berantem sama siapa? Enggak, tadi anak babi masuk ngacak-ngacak rumah. Oh, aku percaya, aku kan aku masih kecil. By the way, ibu mana ya? Belum mati. Percaya aku percaya. Soalnya aku masih terlalu polos untuk gak percaya, Pak. By the way, matinya kenapa, Pak? Mati ditusuk abang-abang. Cuak. Udah, gak usah nangis. Dia juga udah gak sayang sama lu. Another example dari kelakuan orang tua yang kayak tai, yang kesian anaknya. Dua-duanya, Bang, orang tuanya dua-duanya kayak tai. Sebenarnya sih emaknya sayang sama dia ya. Cuman di hati emaknya tuh istilahnya punya 2 meteran, Bang. Satu pengen cabut, 2 sayang anak. Nah, selama meteran yang belah kiri belum lebih tinggi daripada yang belah kanan, emaknya masih bertahan di rumah, Bang. Cuman laki bang, ngent itu. Enak banget katain orangnya. Dia itu suka mancing meteran belah kiri ini biar makin tinggi. Dan pas udah di titik tertentu, sedikit cerita, bapaknya ini kenal sama ibunya tuh awalnya dari habis jadi pelanggannya, Bang. Ngorder, main bareng, asik-asik bareng, Eko nyaman gitu. Sampai akhirnya majulah mereka ke pelaminan. Emang bener kata orangnya, Bang ya, kita mah ketemunya sama jodoh yang sama kita gitu. Soalnya dua-duanya sama aja gitu. Dan pas udah jadi beneran nih, nggak nunggu berapa hari udah berantem itu. Gak usah bahas lakinya malas kerja atau dia nggak cemburu bininya tetap kerja begituan. Cewek mana tahan kalau lakinya naruh burung bersama kandang-kandangnya di kamar tidur? Coba ada yang tahan nggak? Naruh burung di kamar supaya apa coba? Biar kalau ada event olahraga ada yang nontonin gitu. Ugada gudi, agada gudi. Dan itu baru satu anomali ya. Miara ikan patin di bak mandi. Nggak apa-apa, ikannya berak di situ, sehat. Vitamin J, vitamin jijai. Coba, siapa yang betah coba? Kalau lagi timbul penyakitnya di otak dia, tahu-tahu setel musik ngalahin Soun Horek, Bang. Jadi jelas ya, apa aja yang membuat meteran tadi itu memuncak hingga sebenarnya si Lina tuh udah biasa, Bang, ngeliat bapak ibunya berantem, terus ibunya pergi nggak tahu kemana gitu. Paling juga ya berapa hari juga balik lagi, biasa ABG berantem, ntar juga iya maaf ya aku yang salah berak. Karena nggak puas sama jawaban bapaknya, si Lina akhirnya nanya sendiri ke tantenya, Bang. Berarti dia kakak dari ibunya gitu. Tante, emang ibu udah mati ya? Siapa yang ngomong? Kata siapa itu? Kata bapak. Gini. Ibu kamu itu masih ada kok, masih hidup. Cuman dia udah gak mau tinggal sama bapak kamu. Bapak kamu itu otaknya error, gak bisa diharapin. Amit-amit punya laki kayak gitu. Jadi anaknya aja amit-amit, apalagi jadi bininya. Gue mah gak mau dikasih emas kantong juga. Kamu masih polos kan? Berarti gak ngerti kan? Nggak tahu, aku nggak ngerti sama sekali tentang itu. Karena aku masih anak kecil. Bagus. Tadi agak blunder soalnya. Udah kamu tenang aja, ada tante kok. Kalau ada apa-apa kan bisa kemari. Rumah kita dekat. Tunggu aja dulu, nanti ibu juga pulang kok. Lihat muka dia, Bang. Ini muka anak anjing yang gak punya alasan lagi buat hidup, Bang. Karena kali ini bininya beneran pergi gak pulang-pulang gitu. Mampus tuh goblok. Kesuan ngusir orang sih lu goblok. Sekarang dia pusing tuh, Bang, goblok. Karena yang biasa hari-hari ditanggung bininya, sekarang udah sirna, mampus goblok. Emang goblok, goblok. Sekarang dia cuma lagi ngarep burungnya bisa dijual dengan harga yang mahal, goblok. Otak goblok, anjing, goblok. Atas harapan itu, makanya dia lebih mentingin bisa ngasih makan burungnya daripada anaknya, goblok, anjing, anak goblok, anjing, goblok. Anjing, anak anjing. Bang. Ini kayaknya kan toksik mulu ya. Full sensor aja ya, capek saya. Ya udah, boleh. Goblok. Enak, anjir. Woo! Lanjut. Selama 3 tahun makan dia ya cuma dari kerja serabutan doang udah. Bisa dibilang sekarang dia lebih miskin dari kucing, Bang. Karena kucing mah ngobok-ngobok tong sampah aja dapat makan. Dia kadang 2 hari kagak makan. Ih, miskin. Untungnya Lina masih ada tante yang peduli sama dia, Bang. Jadi makan dia sama adenya mah aman, Bang. Cuman paling si Lina jadi putus sekolah. Kenapa ya? Kok bisa? Kenapa ya? Mungkin karena bapaknya gak punya otak, kelakuannya kayak anjing. Kenapa sih? Kenapa yang jelek-jelek selalu gua? Gua gak sudi samain nama dia ya. Taruh lo. Jangan disensor ya. Bapak tolol goblok, bapak anjing goblok, tolol goblok. Udah.